baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Syukur buat kasih-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan hadirat-Mu Bapa. Jiwa kami rindu atas hadirat-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus,
kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala perlindungan, penyalutan dan berkat pemeliharaan Tuhan atas kami sekalian. Saat ini Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau tambahkan urapan-Mu atas kami sekalian, sehingga setiap kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Kalau 10 hari lalu kita merayakan Hari Kenaikan Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Ya, biarlah kita tahu bahwa kita ini tidak sendiri, tapi Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita, karena Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan untuk menolong kita sekalian. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 ditambah dengan ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ya, dari pembacaan yang tadi kita tahu bahwa Tuhan ketika naik ke surga, Dia sebenarnya tidak tega meninggalkan kita seorang diri, meninggalkan kita sendiri. Itu sebabnya Dia minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita sekalian penolong yang lain, satu pribadi penolong yang lain, supaya menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan saudaraku, Tuhan yang sangat mengenal kita, Dia pencipta kita, Allah yang luar biasa itu, Dia mengerti keadaan kita. Dia tahu dunia ini jahat, dunia ini penuh dengan beban persoalan, dunia ini penuh dengan kesukaran. Itu sebabnya Dia tahu bahwa kita tidak akan mampu untuk menjalaninya tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya diutuslah di Roh Kudus untuk boleh bersama-sama dengan kita. Lebih daripada penyertaan Kristus ketika ada di bumi, Tuhan Yesus Kristus ketika ada di bumi pada murid-muridnya, Roh Kudus itu menyertai kita setiap waktu, setiap saat, selama-lamanya. Ya, luar biasa saudaraku ya. Dan untuk itu biarlah kita tahu menghargainya. Tapi ayat menuliskan juga siapa-siapa saja yang beroleh penyertaan dan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dari ayat 15 dan ayat yang ke-21 di situ jelas dituliskan bahwa orang yang menuruti segala perintah Tuhan
Artinya orang yang hidup di dalam kebenaran, dialah yang beroleh penyertaan Roh Kudus di dalam hidup ini. Dan untuk itu, saudaraku, mari kalau kita rindu disertai oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu, biarlah kita ini harus hidup dalam mempertahankan kebenaran Allah. Ya. Kalau ayat Yohanes tadi menuliskan seperti itu, dalam terjemahan yang lain, terjemahan The Message, ya di ayat yang ke-17 itu dituliskan, dia sudah mengenal, ya kita sudah mengenal karena dia telah tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau di terjemahan itu katakan kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan dia ada di dalam kamu. Tapi The Message menuliskan karena dia telah tinggal bersama dengan kita dan bahkan selalu ada di dalam kita. Itu sebabnya kita sudah mengenal dia. Ya, untuk kita beroleh penyertaan, pertolongan daripada Roh kebenaran ini, ya, kita harus berani mempertahankan untuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-23. Amsal 23 ayat yang ke-23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ya, di situ dituliskan bahwa orang yang mau hidup dalam kebenaran, orang itu harus membeli kebenaran. Ya, ayat menuliskan beli kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ya, dengan apa? Kita pikir dengan apa? Dengan cara apa kita bisa menjual? Ya, orang membeli itu membayar harga. Anda berani bayar harga untuk sebuah kebenaran? Halo? Mari bayar harganya. Ya. Dan dalam terjemahan yang The Message itu menuliskan, jangan menjualnya untuk cinta atau untuk uang. Jadi seringkali yang menjadi penyebab kita menjual kebenaran itu adalah karena cinta eros, dan juga karena duit, saudaraku ya. Jadi kita lihat bagaimana Yusuf mempertahankan kebenarannya. Waktu dia pertama kali bercerita tentang mimpinya, bagaimana Tuhan memberikan mimpian kepadanya, dia bercerita tentang kebenaran itu, saudara-saudaranya jadi marah. Sebagai dampaknya, dia harus bayar harga untuk dikucilkan oleh saudara-saudaranya, untuk dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan, saudaraku, ketika ada di rumah Potifar, harga yang cukup mahal dibayar oleh Yusuf karena mempertahankan kebenarannya. Istri Potifar memfitnah Yusuf, dan Yusuf harus mendekam di penjara. Namun harus diingat, orang yang berani mempertahankan kebenaran, orang itu pasti mendapatkan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Itu sebabnya bagaimana dengan kita, saudaraku? Adakah kita ini mau mempertahankan kebenaran? Adakah kita berani membayar harga untuk sebuah kebenaran? Seringkali kita tidak berani bertaruh seperti itu. Seringkali kita juga menjadi orang yang
pura-pura tidak tahu. Kalaupun tidak salah, tapi pura-pura tidak tahu, tidak ikut berbuat salah. Namun kita pura-pura tidak tahu. Jadi untuk bisa memperoleh penyertaan Roh Kudus, bagaimana Tuhan minta kepada Bapa supaya orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran berani bayar harga dan tidak pernah menjual dengan apapun juga. Yudas menjual Yesus, gurunya, dengan duit. Tapi yang namanya Yusuf mempertahankan kebenarannya sungguh-sungguh dengan suatu perjuangan yang cukup berat. Ya, maka saudaraku, kalau kita ini memperoleh penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, dunia ini bisa berganti musim. Bisa berganti-ganti musim. Ada musim dingin, ada musim panas. Ada musim, ada masa senang, ada masa susah. Ada masa kering, ada masa terberkati. Ada juga masa damai, tapi ada masa kurang aman. Silih berganti, boleh berada perbedaan masa. Tapi saudara, kita harus yakinkan diri bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita ini dijagai Tuhan, kita diberi penolong yang lain. Ada pribadi yang lain, pribadi Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada kita. Tidak pernah dia membiarkan kita ini seorang diri. Ya, kita rindu tentunya supaya kita beroleh penyertaan itu. Ya, apalagi di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini. Saudaraku, kalau dulu ada ayat menuliskan kita ini susah mengetahui yang ada di hadapan kita ini lawan atau kawan. Saya jadi rada berpikir gimana ya caranya. Kalau Jepang lawan Indonesia, ada orang Jepang, kita tahu kalau itu lawan. Tapi hari-hari ini kita semua disadarkan. Khususnya saya juga disadarkan. Saudaraku, adanya social distancing itu sebetulnya memberikan gambaran tentang bahwa orang yang ada di dekat kita itu memang secara fisik, secara psikologi mungkin dia adalah sahabat kita, dia adalah kenalan kita. Tapi saudaraku, kita tidak pernah tahu adakah orang yang ada di dekat kita itu lagi positif COVID atau tidak, pembawa sebagai carrier atau tidak. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk memberikan pertolongan kepada kita supaya memberikan kita kepekaan, saudaraku ya. Nah, demikian juga dengan era-era sekarang di mana nabi-nabi palsu, hamba Tuhan palsu ada banyak. Bahkan ketika mereka di mimbar sekalipun, mereka berani berberitakan sebuah kebohongan. Ada kebohongan besar yang dibongkar. Ada kebohongan-kebohongan yang sering terjadi. Sehingga untuk cari teman sejati, untuk cari kebenaran sejati, itu sangat sulit. Namun ingat, kita sangat terhibur. Dengan apa? Dengan satu janji yang sudah digenapkan bagi kita sekalian. Yaitu Tuhan Yesus ketika dia naik, dia minta kepada Bapa untuk diberikan kepada kita ini pribadi yang lain untuk menjadi penolong bagi kita sekalian. Saudara, penolong itu yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Kisah pasal 2 ayat 2 sampai 8. Kisah Para Rasul 2 ayat kedua sampai dengan 8. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah
di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Ya, dalam pembacaan yang kita sudah baca bersama-sama, di situ dikatakan ada 2 poin yang hendak saya ungkap di sini. Yaitu poin yang pertama mengenai gimana Roh Kudus menyapa murid-murid. Gimana penyapaan perdana Roh Kudus kepada para murid, kepada orang-orang Yerusalem yang ada di Yerusalem saat itu. Penyapaan perdana Roh Kudus kepada manusia-manusia yang diberi janji oleh Tuhan Yesus untuk dikirimi penolong yang lain. Ya, dari ayat tadi, saudaraku, ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu bagaimana Roh Kudus menyapa manusia secara umum, saudaraku ya. Yaitu dengan lidah api yang hinggap. Ya, di ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ya. Ya. Saudara, hinggap dengan lidah api. Ini berbicara mengenai penyucian lidah. Ya. Yesaya 6 ayat 6 sampai 9. Yesaya 6 ayat 6 sampai dengan 9. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan." Di situ dituliskan bahwa sebetulnya manusia ini ya butuh disucikan lidahnya. Itu sebabnya Yesaya ketika hendak menjadi utusan atau saksi Kristus, maka serafim itu menyentuhkan dulu kepada bibir Yesaya ini dengan apa? Api, dengan api. Jadi dengan kepada bibirnya, kepada lidahnya, kepada mulutnya disentuhkan api. Roh Kudus dalam wujud api, saudaraku, hinggap pada setiap orang dalam wujud lidah api. Anda silahkan berpikir, kira-kira kalau wujud lidah api itu hinggapnya apa di atas kepala? Kalau Tuhan memberi bentuk lidah, wujud lidah itu hinggap pada manusia, tentu juga hinggap di tempatnya.
Artinya, saudaraku, lidah-lidah ini dikuduskan semuanya oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Sehingga ayat 8, aku ini mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang bisa aku utus? Maka setelah bibir itu disentuh oleh lidah api, Yesaya berani berkata, utuslah aku Tuhan. Jadi saudaraku, sapaan yang pertama Roh Kudus kepada kita dalam wujud lidah api adalah memperbaharui bahasa kita. Karena bahasa yang lama, bahasa manusia lama, mulut yang kotor, yang suka berkata dusta, mungkin juga yang suka memfitnah, dan yang lain-lainnya. Itu butuh disucikan. Karena Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, di situ menuliskan ya bahwa manusia ini sering membuat kesalahan. Tapi manusia siapa yang tidak membuat kesalahan dengan kata-katanya, dengan lidahnya, maka dia adalah orang yang sempurna. Jadi, saudaraku, manusia ini susah untuk mengelak dari dosa lidah. Dosa bohong, dosa kata-kata, dosa kata-kata kotor, ya pokoknya lidah. Makanya Yakobus juga mengatakan lidah ini seperti api yang bisa membakar hutan. Ya, bahaya, lidah ini bisa menghanguskan seluruh tubuh dan kehidupan manusia, saudaraku. Jadi Anda mau disapa oleh Roh Kudus? Izinkan lidah-lidah api itu menempati tempatnya, menggantikan lidah-lidah lama kita. Lidah yang suka berdusta, suka berbuat dosa, sudah diganti. Seperti Yesaya dengan serafim itu membawa bara dan menyentuhkan pada lidahnya, pada mulutnya, pada bibirnya. Sama fungsinya, lidah, mulut, bibir, saudaraku. Maka Yesaya ini siap diluncurkan menjadi saksi-saksi Kristus. Kita juga, kalau lidah kita ini sudah disentuh, dilawat oleh lidah-lidah api Roh Kudus, maka kita akan jadi lidah yang baru, mulut yang baru, bibir yang baru, dan akan jadi manusia baru juga. Dimampukan kita ini untuk bisa mengendalikan lidah ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku, sapaan Roh Kudus pada manusia-manusia, orang-orang yang ada di Yerusalem waktu itu. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa bukankah Roh Kudus, bukankah kita mendengar mereka orang-orang Galilea itu berkata-kata dalam bahasa asal kita. Di The Message dikatakan bahasa asal, bahasa daerah masing-masing dikatakan mother tongue. Ya. Saudara pernah merantau? Kalau Anda pernah merantau, Anda tentu merasakan bahwa di rantau sana bahasa itu pada umumnya bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa yang tidak lazim kita dengar, saudaraku. Tapi ketika ada di rantau,
tahu-tahu Anda ketemu sama seorang dari tempat asal Anda yang sama. Dan dia berbahasa dengan bahasa asal kita. Bagaimana? Saudara, saya ini pertama kali saya pergi ke China, saudaraku ya, bersama dengan seorang teman, ditunggu oleh famili yang sudah tiba di China, bahkan sudah sampai di sebuah desa yang rada jauh dari Beijing. Nah, saya berdua tidak bisa berbahasa Mandarin, saudaraku ya. Itu sebabnya kita berdua ini rasan-rasan. Waduh, nanti sampai sana gimana? Caranya gimana? Bisa kalau kesasar gimana? Dari Beijing saya masih harus dengan kereta api cepat untuk sampai ke desa di mana teman-teman ada di sana, sudah tinggal di sana, karena saya berangkatnya nyusul. Saudara, kita gelisah karena kita tahu di bahasa yang asing. Anda tahu, ternyata di pesawat itu satu bangku kan berderet 3. Saya dan teman dapat tempat yang terpisah, satu di ujung dekat jendela, saya di dekat jalan. Tahu-tahu di tengah itu anak yang selama ini diam duduk di tengah mulai bersuara. Dan dia bilang, "Oh tante mau kemana?" Wah, saudaraku, dia mulai cerita pakai bahasa ini. Ternyata anak ini adalah anak yang kuliah di Beijing, saudaraku. Terus dia bilang, "Aduh, nanti tak anter tante, enggak apa-apa sampai di stasiun kereta apinya. Saya tahu kok, stasiunnya gede." Waduh, saya pikir untung banget saya bisa ada yang antar. Kalau stasiunnya gede, kita ini bisa kesasar, enggak karu-karuan bahasanya, enggak bisa. Saya senengnya ketemu sama orang yang berbahasa sesuai bahasa asal kita. Ya. Jadi itu luar biasa. Saya ingin menggambarkan ini dalam satu gambaran. Bahwa Roh Kudus itu perdana menyapa kita sekalian dengan lidah api, yaitu menguduskan supaya lidah kita punya bahasa yang sama. Karena setelah ada lidah api, keluar bahasa baru. Dan bahasa yang sama, itu adalah bahasa Roh Kudus itu. Saudara, ini sapaan dengan bahasa asal kita, itu berbicara tentang, saya ingin garis bawahi sebagai sapaan akrab, sebagai sobat karib, sebagai orang dekat, sehingga membuat hati kita jadi nyaman, jadi enak, jadi aman. Luar biasa Roh Kudus. Anda disapa oleh Roh Kudus. Anda akrab dengan Roh Kudus. Mari saudaraku, Roh Kudus itu bukan so akrab. Ada kan orang yang seringkali sok akrab. Roh Kudus ini bukan sok akrab, saudaraku. Tapi Roh Kudus itu menyapa kita dengan sangat akrab sekali. Ya, luar biasa. Jadi, Anda sudah akrab dengan Roh Kudus? Kita ini bukan jauh. Kita ini bukan asing. Roh Kudus itu bukan barang asing bagi kita. Karena apa? Bukan cuma akrab, lebih dari akrab. Mengapa Roh Kudus menyapa akrab kepada kita? Karena sebetulnya Dia sudah ada di dalam kita. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24. Di situ dituliskan Allah ada di dalam kita. Yaitu Roh yang telah Dia karuniakannya kepada kita. Artinya Roh yang dikaruniakan kepada kita sebagai penolong bagi kita itu
ada di dalam kita. Bahkan Yohanes 2 Yohanes 1 ayat yang kedua, dia ada tetap di dalam kita. Ditambahkan lagi, saudaraku, satu pengenalan yang lebih. Dia kenal kita, dia akrab dengan kita, dia kenal kita, dia tinggal di dalam kita, dia manunggal dengan kita, dia lebih akrab dari siapapun yang dekat dengan kita. Karena dia dekat dengan kita, karena dia berada di dalam kita, dia mengerti kita, dia mengenal kita. Sehingga kalau kadangkala kita ini tidak ngerti apa yang akan kita ucapkan. Tapi yang jelas, saudaraku ya, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di situ menuliskan, Roh itu akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab ketika kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, Roh itu sudah berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhannya yang tidak terucapkan. Jadi poin 1, sapaan perdana Roh Kudus kepada kita. Sebagai lidah api, izinkan lidah itu menempati posisinya yang benar. Karena lidah itu menempati posisinya yang benar, hidup kita dikuduskan, kata-kata dikuduskan, dan kita ini dilayakkan untuk diluncurkan menjadi saksi-saksi Kristus. Dan poin 1 bagian yang kedua, dia itu akrab dengan kita. Dia bukan so akrab, tapi dia betul-betul akrab dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dia mengenal pribadi kita. Dia mengerti apa yang menjadi keluhan-keluhan kita. Anda pernah sumpek? Anda pernah susah? Ketika Anda susah, kadang-kadang Anda tidak ngerti susah apa. Mau ngomong ke siapa, Anda tidak ngerti kapan mulainya, apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan. Tapi yang jelas hati ini kok sumpek. Jadi saudaraku, Roh Kudus mengenal kita lebih dari diri kita mengenal diri kita sendiri. Karena ketika kita tidak mengerti ucapan apa, keluhan apa yang akan kita keluhkan kepada Tuhan di dalam doa kita, Roh membantu kita menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Bapa di surga. Artinya ada hotline, saudaraku ya, yang luar biasa. Kalau kita lewat bahasa manusia lalu sampai ke bahasanya Tuhan, diintip, didengar, dicuri dengar oleh iblis. Tapi ini roh yang ada di dalam hati nurani kita, yang mengerti hati nurani ini lebih dari diri kita mengenal diri kita sendiri. Dia potong kompas untuk menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Bapa Surgawi. Itu sebabnya bahasa yang keluar bukan bahasa yang dibuat-buat, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Kita ini ngerti kalau ada keluhan.
Mungkin sekalipun kita detail tidak ngerti, tapi bahasa yang kita sampaikan, hati nurani kita itu setuju, benar. Bukan satu kata-kata yang tidak ada artinya, tapi betul-betul kata-kata yang menyampaikan arti, makna yang paling dalam yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata manusia. Kita bisa menyampaikannya secara hotline kepada Bapa di surga. Luar biasa Roh Kudus ini. Dan saudaraku, fungsi Roh Kudus dalam bahasa Ibrani bagian yang kedua ya, fungsi Roh Kudus. Bahasa Ibrani mengatakan Roh Kudus penolong ini adalah Parakletos. Para itu ada di sebelah, kletos itu yang diundang, saudaraku ya. Jadi saudara, penolong, roh penolong itu adalah roh yang selalu mendampingi kita, yang kita undang untuk selalu ada bersama dengan kita, mendampingi kita. Artinya saudaraku, Parakletos ini berbicara mengenai pendamping, pembela, penolong. Ya. Dan juga berbicara mengenai penasehat hukum atau pengacara dalam pengadilan. Penolong dalam kesulitan. Ya, hidup dengan memberikan banyak petunjuknya. Ada banyak fungsi Roh Kudus, tapi hari ini saya rindu untuk membahas 3 bagian saja. Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong. Ya, saudaraku, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran, Dia datang, yaitu Roh kebenaran, akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Penolong. Penolong apa? Penolong untuk memberikan pimpinan, untuk memberikan tuntunan kepada kita sekalian, agar kita bisa hidup di dalam seluruh kebenaran Allah, agar kita dimampukan untuk berjalan di dalam seluruh kebenaran Allah. Dan bahkan Ia juga akan memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Bukan ramal, saudaraku, tapi memberikan pengertian tentang pengharapan yang ada di dalam iman kepada Kristus. Bahwa kita ini punya janji untuk memperoleh hidup dan hidup yang kekal. Ia memberitahukan kepada kita, Ia menerangkan kepada kita ini, menolong kita, memampukan kita untuk mengerti mengenai janji Tuhan tentang hidup yang akan datang, tentang hari-hari esok, tentang bagaimana mencapai itu untuk bisa hidup berjalan di dalam kebenaran. Dia bukan hanya memberitahukan, membuka pengertian. Yang namanya penolong ini, saudaraku, adalah memperlengkapi. Lukas 24 ayat 49. Memperlengkapi kita dengan kekuasaan dari Yang Maha Tinggi. Artinya Dia menopang kita, memampukan kita
Dia menolong, membuka pengertian kita, memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan tuntunan-tuntunan. Dia juga membantu kita, menggandeng kita, menumpu kita, memampukan kita untuk bisa berjalan di dalam jalan kebenaran Allah. Bahkan bukan hanya berjalan di dalam jalan kebenaran Allah. Tadi saya katakan bagian pertama, kita ini layak diluncurkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Guna menjadi saksi Kristus bukan tidak ada tantangan, saudaraku. Ada banyak tantangan-tantangan karena musuh itu selalu tidak rela untuk berita kebenaran ini diberitakan. Berita sukacita ini diberitakan. Itu sebabnya musuh akan selalu menghadang, mencegat. Tapi Lukas 10 ayat 19, di situ dijelaskan kalau Roh Kudus itu ada pada kita, ya, kita ini sesungguhnya sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Kuasa untuk menginjak ular, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan membahayakan kita sekalian. Ya, Kisah 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, bahkan di Samaria dan ke ujung bumi. Hari-hari ini kalau dunia mengalami derita, kesusahan, kesulitan, saudaraku, anak-anak Tuhan, utusan-utusan yang layak diluncurkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus harus berani membuka mulut dan menyaksikan tentang Kristus, tentang Yesus, tentang hidup yang akan datang, tentang keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, bahwa ada keselamatan ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, fungsi Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Anda pernah susah? Ayo coba diingat-ingat. Anda pernah sedih? Ya, ada kalanya susah itu ada sebabnya, saudaraku ya. Ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita, itu menjadikan kita susah. Tapi ada kalanya kita ini tidak sadar apa yang kita susahkan. Tahu-tahu hati kita nelongso. Pernah, saudara? Saya yakin pernah. Tahu-tahu hati kita merasa sepertinya kita ini seorang diri, tidak punya siapa-siapa. Saudara, ayat Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu berfungsi sebagai penghibur. Ya. Pernah dihibur Roh Kudus? Betapa perlunya ketika kita senang, mungkin Anda tidak merasa membutuhkan Roh Kudus, Roh penghibur. Tapi ketika Anda sedih, yang ada di dalam ini berkata-kata, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, mengingatkan kita kepada janji-janji Tuhan, mengajarkan kepada kita tentang kekuatan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yohanes 14:26, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkanmu semua yang sudah kukatakan. Orang yang sedih, yang susah, itu biasanya karena lemah iman, karena merasa sendiri. Tapi kalau Roh Kudus itu mengajarkan, mengingatkan tentang semua yang sudah dikatakan Tuhan Yesus, saudaraku, janji-janjinya akan memberikan
kesegaran dan dampak daripada kesedihan. Amsal 17:22 di situ katakan hati yang gembira itu obat, tapi semangat yang patah itu bisa mengeringkan tulang. Benar saudaraku ya, ketika hati kita sedih, semangat kita jadi patah. Ketika semangat kita patah, saudaraku jadi osteoporosis. Tidak bisa gerak, keropos tulangnya. Tapi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Roh Kudus membuat hati kita gembira. Ada kalanya kita sedih, Roh Kudus mengingatkan kepada kita tentang besarnya kasih Tuhan. Itu sebabnya kalau sedih, saudaraku ya, salah satu teori yang bisa kita pakai, coba Anda hitung-hitung berkatnya Tuhan. Hitung-hitung kasihnya Tuhan. Hitung-hitung pemeliharaan Tuhan. Ada pujian lama katakan, hitung berkatmu satu-satu. Hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu. Dan kau lihat cintaku atas semua. Benar, saudara? Coba engkau hitung berkatmu. Coba engkau hitung ketika engkau susah dibela Tuhan. Ketika engkau sakit engkau disembuhkan. Ketika engkau kekurangan engkau menerima berkat Tuhan. Engkau akan mengucap syukur dan mengatakan Tuhan itu sungguh baik buat kita. Tuhan itu luar biasa. Roh Kudus akan membantu Anda. Di saat Anda bersedih hati, Roh Kudus akan berkata, engkau lupakah bahwa ada Allah, ada Tuhan yang begitu mengasihi kamu. Kamu bukan orang luar, kamu adalah anak. Dan Bapa begitu mengasihi kamu. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, yaitu saudaraku, Dia sebagai penasehat hukum atau pengacara kita. Pengacara di sini bukan berarti sebagai penuntut umum. Dia akan menuntut. Bukan juga dia sebagai pembela yang bagaimana. Tapi saudaraku, Anda pernah berperkara di pengadilan? Bahasa kita beda dengan bahasa hukum. Di pengadilan kita sekalipun pandai bicara, kita tidak bisa bahasa hukum. Kita masih butuh penasehat hukum, masih butuh pengacara, masih butuh pembela. Mengapa? Karena kita tidak bisa berbahasa hukum. Saudara, Roh Kudus di dalam hal ini akan berlaku sebagai pengacara kita. Kita tidak berkata-kata sendiri. Kalau Anda berperkara di pengadilan, Anda punya pengacara, lawan Anda mengajak Anda bicara, Anda tentu menjawab, oh saya tidak jawab. Anda tanya saja pengacara kita, pengacara saya. Saudaraku, dia mewakili kita untuk berbicara. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal yang sulit, Roh Kudus menjadi guru kita yang mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ucapkan. Dia, saudaraku, menuntun, memimpin, mengajari kita. Ingat para rasul, ingat murid-murid sebelum mereka dibaptis Roh Kudus. Petrus ketika belum dibaptis Roh Kudus ketemu sama anak kecil, bujang kecil, dia sudah tidak mengakui Yesus, menyangkal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus sudah memenuhkan hidup Petrus,
seorang nelayan buta hukum, tidak terlalu berpendidikan. Dia masuk di sidang pengadilan dan semua orang jadi tercengang atas jawabannya Petrus. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah guru yang baik. Dia adalah mengajarkan, saudara, membubuhkan kata-katanya. Itu sebabnya dalam Yesaya katakan, setiap pagi aku hendak mengasah telingaku untuk menjadi seorang murid. Saudaraku ya, mengasah untuk menjadi seorang murid. Jadi telinga ini butuh mendengar. Banyak ambil waktu, duduk diam, bersekutu dengan Roh Kudus. Maka kata-katanya, bisikan-bisikannya, curahan urapan Roh Kudus akan mengalir atas hidup, memenuhi kehidupanmu dan menjadikanmu mampu mengatasi segala macam situasi, karena hikmat kebijaksanaan itu ada padamu. Roh Kudus ada padamu, dan Roh Kudus ini merupakan pribadi yang sangat menonjol dengan karya-karyanya yang sejalan dengan karya Kristus. Bahkan bisa dikatakan melanjutkan karya Kristus. Saudara, Kristus pengantara kita dengan Bapa. Bukan cuma perkara-perkara di dunia saja, tapi ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, ketika kita masuk hadirat Tuhan, maka Roh Kudus ini juga pengantara yang mempercepat pertemuan kita dengan Bapa yang ada di surga. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa kita butuh Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus? Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur. Hari-hari ini roh kekhawatiran melanda dunia, roh ketakutan melanda dunia. Pandemi ini merupakan ancaman yang ditakuti banyak orang. Dalam kita ada penolong, dalam kita ada penghibur, dalam kita ada pengacara kita. Dan saudara, ayat penutup Yohanes 4 ayat 14. Ketika Tuhan menemui wanita Samaria, dia katakan, barang siapa minum air yang aku berikan, ia tidak akan haus lagi. Karena apa? Sebaliknya, air itu akan memancar. Mata air menjadi mata air yang memancar dari dalam dirinya terus-menerus menuju hidup kekal. Anda baca firman, Anda berdoa. Mungkin ketika Anda tidak butuh, firman itu sepertinya tidak ada apa-apanya. Tapi ada satu waktu, mungkin 2 tahun kemudian, mungkin 3 tahun kemudian, atau berapa waktu kemudian, ketika Anda membutuhkan, saudaraku, firman yang Anda baca itu bisa seperti keluar dari hati dan berkata-kata, jangan takut anakku, jangan khawatir anakku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga konta bentengku, perlindunganku. Kepada siapa gerangan aku harus takut, kepada siapa gerangan aku harus gentar. Benar, jadikan Roh Kudus tinggal di dalam hati, sehingga ia menjadi pancaran-pancaran hidup yang menjadikan kita ini menjadi saksi di mana saja kita berada.
Dan bukan hanya itu, ada penghiburan, ada segalanya. Tuhan tolong kita sekalian, karena di dalam Tuhan, Filipi 2 ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Roh kita tidak dibiarkan sendiri, tapi roh Allah yang ada di dalam kita terus bareng, gandeng sama kita. Dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-14 sebagai ayat penutup. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami sadar Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu. Karena kami betul-betul tidak mampu berjalan sendiri. Engkau kenal kami karena kami ini Engkau cipta. Engkau kirim dan utus Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Sehingga dari dalam ini bisa memancar pancaran-pancaran air yang hidup. Yang menghidupkan banyak orang. Menjadi sumber penghidupan bagi kami sendiri dan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Urapi kami. Mari Allah Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu, curahkan urapan-Mu, mengalir. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati orang-orang yang mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya dari dalam hatinya ada pancaran-pancaran kehidupan. Roh Kudus mengalir, memancar keluar. Dan hari-hari ini hamba berdoa, mohon penyalutan perlindungan Tuhan atas setiap kami anak-anak Tuhan. Dilindungi, dijagai dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran Tuhan singkirkan. Dan berikan kepada kami roh kebijaksanaan untuk bisa menjaga diri kami juga tidak sembrono. Tapi kami boleh patuh aturan pemerintah. Urapi Tuhan, diberkati usaha pekerjaan kami. Diberkati kesehatan kami, keluarga kami. Terlebih lagi iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.